Selamat pagi. Perkenalkan, aku Kakak Olive. Hari ini kita akan sama-sama beribadah sekolah minggu. Yuk adik-adik kita persiapkan semuanya dengan baik. Jangan lupa sarapan yang kenyang, mandi dan pakai pakaian yang rapi. Dan kita akan sekolah minggu bersama-sama. Yuk adik-adik kita mulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk berdiri dan ikuti gerakan Kakak Olive ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita berdoa bersama yuk. Dalam sikap doa yang benar ya. Tuhan bersama kita, pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Ia senang kita ada di sini. Amin. Berita anugerah hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 14. Kakak Olive pimpin ya, yuk dibaca sama-sama. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Petunjuk hidup baru diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 3 ayat 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Nah, adik-adik, sudah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kakak Agus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik kita sama-sama menyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah adik-adik, yuk kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Agus. Tapi Kak Agusnya mana ya? Yuk kita panggil.
Kakak Agus. Kakak Agus. Halo adik-adik, terima kasih Kakak Olive. Halo, selamat bertemu kembali adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang selalu baik yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami memulai ibadah kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan bersama kami agar firman-Mu ini mengambil bagian di dalam hati kami. Berkati Kak Agus yang akan bercerita, taruh kata-kata-Mu di dalam mulutnya sehingga dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami sudah siap Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, suatu bangsa bernama bangsa Aram. Mereka itu berpikir, kenapa ya setiap mereka mau menyerang bangsa Israel selalu siap sedia. Jadi mereka tidak pernah mengalahkan bangsa Israel. Rajanya berpikir, siapa ya yang menjadi mata-mata bangsa Israel? Wah, ternyata Raja Aram tahu yang menjadi mata-mata bangsa Israel adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa selalu mendapatkan perintah dari Tuhan dan menyampaikan kepada bangsa Israel. Akhirnya Raja Aram sangat marah dan ingin menangkap Nabi Elisa. Nah, dia mengirim pasukan tentara tuh banyak ke kota Samaria. Tapi adik-adik sampai di sana, tentara Aram tidak bisa melihat Nabi Elisa. Akhirnya Nabi Elisa membawa mereka ke tengah-tengah kota Samaria dan meminta kepada Tuhan supaya matanya dibuka kembali. Setelah mereka dapat melihat, tentara Aram itu dipulangkan ke negaranya. Nah, adik-adik, kemudian bangsa Aram berhasil mengepung kota Samaria. Karena sudah terkepung, penduduk kota Samaria nggak bisa kemana-mana. Akhirnya mereka tidak punya lagi bahan makanan. Sangat kelaparan mereka dan sangat kesusahan mereka. Tapi Nabi Elisa berpesan kepada satu perwira tentara Israel. Tenang saja, besok harga tepung akan murah, akan banyak makanan buat bangsa Israel. Tetapi adik-adik, perwira ini gak percaya kalau apa yang akan dikatakan oleh Nabi Elisa akan terjadi. Nah adik-adik, di luar kota Samaria ada 4 orang yang sedang sakit. Kenapa mereka berada di luar? Karena mereka itu punya penyakit namanya penyakit kusta. Jadi nggak boleh bergabung sama orang yang sehat. Sama dengan pandemi sekarang ya adik-adik. Kalau orang yang positif COVID, mereka harus isolasi. Tapi nggak usah takut, nggak usah dijauhin. Mereka akan mengkhususkan diri, berada di kamar sendiri supaya tidak menularkan penyakitnya, supaya mereka cepat sehat. Kalau sudah sehat bisa bergabung bersama kita kembali. Nah adik-adik, 4 orang kusta ini memasuki perkemahan orang Aram. Yang tadi banyak tentara yang mengepung kota Samaria. Nah mereka masuk nih jalan. Begitu masuk, mereka kaget. Kok sepi sekali? Kok nggak ada apa-apa?
nggak ada tentara. Biasanya ramai loh latihan perang. Ini nggak ada. Apa ya yang terjadi sama pasukan atau tentara Aram ini? Wah, apa ya adik-adik? Pasti ada yang terjadi nih. Adik-adik, ternyata Tuhan itu melakukan sesuatu yang luar biasa di perkemahan tentara Aram. Tuhan melakukan perbuatan yang sangat dahsyat. Waktu itu adik-adik, tentara Aram mendengarkan suara sorak-sorai tentara yang banyak sekali. Mereka datang berderap-derap dengan suara sepatu, prok, 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 prok. Ada suara ringkikan kuda yang banyak sekali. Ada juga suara kereta. Ketika mereka mendengar, tentara itu ketakutan. Lalu kaget. Woi teman-teman, ayo, sepertinya bangsa Israel mengepung kita. Kayaknya mereka bekerja sama dengan raja-raja sekitar. Mereka mengepung kita. Kita harus menyelamatkan diri kita. Ayo lari. Tidak usah lihat. Tidak usah memikirkan benda-benda kita. Tinggalkan saja. Semuanya tinggalkan. Yang penting kita menyelamatkan nyawa. Luar biasa adik-adik. Tuhan sendiri berperang melawan bangsa Arab untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, adik-adik, 4 orang kusta itu langsung masuk tuh perkemahan. Lihat, banyak makanan. Mereka makan. Nah, setelah mereka makan, mereka pikir, cuma kita yang kenyang ya. Orang di kota Samaria sedang kelaparan. Akhirnya mereka kembali ke kota dan memberitahukan kepada penjaga gerbang bahwa tentara Aram sudah tidak ada di perkemahan mereka. Wah, mereka akhirnya memeriksa perkemahan tersebut. Dan betul adik-adik, sudah kosong. Yang ada adalah bahan makanan yang banyak sekali. Ada ternak, keledai, kereta, kuda. Itu semua diambil oleh penduduk Israel. Jadi hari itu mereka sudah mendapatkan makanan yang banyak sekali. Mereka tidak kelaparan lagi. Dan adik-adik ingat tadi perwira yang tidak percaya sama kata-kata Nabi Elisa? Firman yang disampaikan oleh Nabi Elisa? Di pintu gerbang dia terinjak-injak. Karena orang lari ke perkemahan untuk mencari makanan. Karena tidak percaya kepada firman Tuhan, dia tidak bisa menikmati makanan yang sudah disiapkan Tuhan melalui tentara Aram. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Elisa betul-betul terjadi. Adik-adik, demikianlah cerita kita minggu ini. Pembacaan Alkitab kita terambil dari 2 Raja-Raja pasal 7, 2 Raja-Raja pasal 7, ayat 6 dan ayat 7. Kak Agus akan bacakan di sini. Nanti setelah ibadah, adik-adik minta tolong kepada mama, papa, kakak, om, tante, oma, opung, atau semua orang dewasa yang bersama adik-adik di rumah untuk membacakan kembali ya. Oke, Kak Agus akan membacakannya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri
pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, firman Tuhan hari ini menarik ya adik-adik. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah Kak Agus ceritakan hari ini, yuk kita sama-sama meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Allah Bapa Melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Nah, sudah waktunya bagi kita untuk masuk di persembahan. Nats persembahan hari ini diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Persembahannya akan diiringi dengan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita sekaligus doa syafaat. Adik-adik sudah siap? Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mulai berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu,
Tuhan sungguh luar biasa melimpahkan berkat-Mu di dalam keluarga kami masing-masing. Hari ini kami mempersembahkan sebagian daripada berkat-Mu. Tuhan, Engkau menerimanya dengan senang hati untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dan yang masih ada di dalam keluarga kami, berkati orang tua kami sehingga dapat mengelola untuk memenuhi kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kami semua. Di dalam masa pertumbuhan, Tuhan senantiasa bersama kami. Di dalam hari-hari kami bermain bersama dengan orang-orang dan keluarga kami yang ada di rumah masing-masing. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami masih dalam suasana pandemi. Kami yakin dan percaya Tuhan beserta kami dan akan selalu menyehatkan kami semua. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami, Tuhan memimpin mereka memberikan kebijaksanaan agar dapat menanggulangi bencana pandemi ini dengan cepat. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi gereja kami. Tuhan juga memberkati semua jemaat, semua pelayan-Mu, majelis, ya Tuhan, kiranya Engkau mereka memberikan pelayanan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Papa dan Mama, kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, berikan kekuatan iman, kekuatan badani untuk dapat membimbing kami di masa pertumbuhan kami. Kami berdoa bagi usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan Engkau memberkatinya dan melimpahkan berkat-Mu di dalam keluarga kami masing-masing. Kami berdoa bagi keluarga kami, orang tua kami, teman-teman kami, dan juga anggota jemaat kami jika ada yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka melalui obat-obatan, makanan, minuman, serta kasih sayang yang dilimpahkan keluarga kepada mereka. Suatu saat mereka akan sehat kembali dan mereka akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, tetapi sebelum muncul di mulut kami yang penuh bercemaran dengan dosa, Engkau sudah mengetahuinya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membawa doa kami yang jauh dari sempurna ini di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, yuk kita menyanyikan satu lagu lagi supaya kita semakin bersemangat hari ini. Kita akan menyanyi Allah itu baik. Adik-adik, kita sudah tiba pada waktu berkat. Yuk sama-sama kita akan masuki berkat. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin.
Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang.